Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putri Sagita Kasih, mahasiswa LSPR, Postgraduate Blended Learning Program Batch 21 dengan nomor induk mahasiswa 240722210016. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait proyek non-tesis saya yang berjudul Strategi Integrated Marketing Communication atau IMC untuk upscaling Warmindo sebagai model UMKM kuliner periurban. Masuk kepada latar belakang, fenomena UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dengan lebih dari 99% pelaku usaha ada di sektor ini, termasuk kuliner. Fenomena Warmindo muncul sebagai warung mie instan murah dan praktis, khususnya di kawasan periurban seperti di Bekasi. Di tengah tren kafe modern, Warmindo memiliki peluang untuk naik kelas dengan tetap terjangkau tapi dapat menghadirkan kenyamanan dan pengalaman sosial ala kafe. Itulah dasar munculnya konsep Warmindo Plus. Rumusan masalah. Rumusan masalah utama Warmindo ada di 3 hal. Yang pertama adalah komunikasi. Tanpa strategi komunikasi terpadu, citra Warmindo belum kuat sehingga sulit bersaing dengan kafe modern. Kedua, branding. Identitas Warmindo masih kabur dan juga kurang konsisten, sehingga peluang membangun citra aspiratif bagi generasi muda belum maksimal. Ketiga, posisi. Warmindo perlu memperkuat perannya sebagai ruang makan rakyat, sekaligus ruang sosial yang inklusif, agar bisa mengisi celah di antara warung tradisional dan juga kafe modern. Kemudian masuk ke dalam tujuan dan manfaat proyek. Tujuan proyek ini ada 2. Yang pertama adalah merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk Warmindo Plus sebagai UMKM kuliner periurban. Kedua, memperkuat posisinya sebagai ruang makan rakyat yang nyaman, terjangkau, dan kekinian. Dari sisi manfaat, secara akademik, proyek ini menambah kajian praktis tentang IMC dalam konteks UMKM kuliner. Sedangkan manfaat praktisnya memberikan rekomendasi nyata bagi Warmindo Plus untuk meningkatkan daya saing dan loyalitas konsumen. Landasan teori yang saya gunakan ada 3. Yang pertama yaitu Integrated Marketing Communication pastinya, yang menyatukan berbagai saluran komunikasi agar pesan konsisten dan citra Warmindo Plus semakin kuat. Kemudian yang kedua ada Theory of Planned Behavior, yaitu untuk melihat bagaimana sikap, norma sosial, dan juga kontrol perilaku dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih Warmindo. Yang ketiga, konsep third place, di mana Warmindo diposisikan sebagai ruang ketiga yang egaliter, inklusif, dan juga nyaman bagi masyarakat periurban. Ketiga teori ini bila digabungkan membantu untuk meningkatkan citra, daya tarik, serta loyalitas konsumen Warmindo Plus. Nah, setelah melihat landasan teori tadi, tentu pertanyaan berikutnya adalah siapa sih sebenarnya target konsumen Warmindo Plus? Karena Warmindo identik dengan harga terjangkau dan kawasan di periurban, maka fokus utamanya adalah kelas C, D, dan E. Segmen inilah yang paling sering mengandalkan UMKM kuliner dan relevan dengan konsep Warmindo Plus. Konsumen kelas C sampai dengan E cenderung sensitif terhadap harga, memilih makanan yang murah, cepat, dan juga praktis. Mereka juga lebih sering mengandalkan UMKM kuliner daripada restoran besar. Karena itu, Warmindo Plus harus dapat menjaga keterjangkauan sekaligus menghadirkan kenyamanan yang lebih. Jika dilihat dari psikografis, fokusnya generasi muda urban di kawasan periurban, misalnya mahasiswa, pekerja, hingga komuter. Mereka biasanya mencari tempat makan yang juga bisa menjadi ruang interaksi sosial. Maka, Warmindo Plus perlu menekankan, maka komunikasi Warmindo Plus perlu menekankan nilai kebersamaan, konektivitas, dan juga citra yang kekinian. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah melihat siapa saja sih konsumen utama Warmindo Plus, sekarang kita lihat konteks tempat mereka tinggal, yaitu adalah wilayah periurban.
Konsep ini sangat penting karena akan sangat mempengaruhi relevansi akan Warmindo Plus. Wilayah periurban sendiri adalah area transisi antara kota dan desa dengan ciri khas masyarakat yang beragam. Ada industri, ada pemukiman, ada juga komunitas pekerja. Bekasi tentunya menjadi contoh nyata periurban. Sebuah kota yang padat dengan penduduk, kemudian banyak pekerjanya, serta mahasiswa juga cukup banyak yang mereka umumnya ngekos dan membutuhkan kuliner murah tapi tetap nyaman. Nah, disinilah Warmindo Plus jadi relevan. Warmindo Plus dapat hadir sebagai solusi kuliner yang murah, kemudian mudah diakses, sekaligus ruang sosial. Posisi strategisnya adalah mengisi kesenjangan di antara warung tradisional dan juga kafe modern melalui konsep third place yang tetap terjangkau. Oke, setelah memahami konteks periurban, langkah berikutnya adalah untuk kita melihat bagaimana situasi Warmindo Plus saat ini. Analisis ini sangat penting tentunya untuk merumuskan strategi yang realistis dan juga sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Analisis saya menggunakan kerangka Shostak ditambah dengan prinsip 3M atau Man, Money, and Minutes. Sehingga strategi disusun dari situasi hingga kontrol dengan sumber daya yang realistis untuk digunakan di UMKM. Dari hasil SWOT-nya sendiri, strength-nya adalah harga yang terjangkau, produk yang sangat populer tentu saja karena kita akan menggunakan Indomie mie instan serta lokasi yang strategis. Kemudian weakness-nya, brandingnya sampai saat ini masih lemah, kemudian fasilitasnya terbatas dan promosinya juga masih minim sekali. Untuk opportunities-nya, kita punya tren digitalisasi UMKM, budaya nongkrong yang murah, dan juga layanan pesan antar. Nah, untuk threats-nya sendiri, persaingan dengan kafe mie instan modern atau kafe-kafe modern, kemudian kenaikan bahan pokok, dan perubahan selera generasi muda. Untuk segmentasi sendiri, target usianya seperti yang sudah tadi saya jelaskan adalah 17 sampai 40 tahun di kelasnya di SIS, C, D, dan E. Nah, secara psikografis mereka adalah biasanya mahasiswa, pekerja pabrik, hingga komuter muda. Dari sisi perilaku, mereka seringkali makan di luar, kemudian juga aktif bermedia sosial, sehingga komunikasi digital menjadi sangat krusial di sini. Nah, dari hasil analisis situasi tadi, saya kemudian merumuskan objektif yang lebih terukur sekaligus strategi utama untuk Warmindo Plus. Objektifnya dirumuskan dengan prinsip SMART, yaitu meningkatkan brand awareness sebesar 50%, harapannya dalam 3 bulan, kemudian meningkatkan traffic harian dari 30 menjadi 50 pengunjung dalam 2 bulan, mencapai minimal 1.000 interaksi di media sosial dalam waktu 6 minggu, kemudian memposisikan Warmindo Plus sebagai ruang nongkrong murah dan nyaman, serta mencapai 30% repeat visit atau kunjungan berulang dalam waktu 1 bulan. Strategi utamanya adalah menargetkan kelas C, D, dan E di area periurban, khususnya mahasiswa, pekerja, dan para komuter. Positioningnya sendiri adalah kurang lebih murah rasa Warmindo, nyaman rasa kafe. Nilai brand yang dibawa yaitu ramah, inklusif, nyaman, dan kekinian. Pesan utamanya bukan sekedar makan, tapi juga ruang kebersamaan untuk rakyat, ya. Media yang digunakan sendiri meliputi Instagram, kemudian TikTok, WhatsApp bisnis, spanduk lokal, dan juga aktivasi komunitas. Semua ini semua ini dirangkum dalam slogan Warmindo Plus, murah, modern, dan milik semua. Selanjutnya, kalau strategi sudah jelas nih, berikutnya adalah bagaimana sih mengeksekusinya di lapangan melalui taktik, aksi, dan juga kontrol. Taktik yang dipakai sebenarnya cukup sederhana tapi relevan dengan target pasar. Misalnya, membuat konten media sosial yang ringan, kemudian juga dekat dengan anak muda. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan WhatsApp bisnis untuk katalog dan promo, kemudian menggandeng influencer lokal, serta melakukan aktivasi komunitas seperti open mic atau grand opening.
Nah, dari sisi aksi, dilakukan juga soft launching dengan promo dan event komunitas, kolaborasi dengan kampus atau RT RW setempat, serta mengintegrasikan komunikasi online dan juga komunikasi offline. Untuk kontrol dan evaluasinya sendiri digunakan metrik seperti reach, engagement, traffic harian, hingga survei kepuasan. Juga dilakukan monitoring tren konsumen dan kompetitor secara berkala. Semua ini dijalankan dengan tetap berpegangan pada prinsip 3M, yaitu timnya kecil, hanya pemilik saja dengan 2 staf, kemudian dengan budget yang terbatas, fokus ke promosi digital dan juga spanduk, serta timeline yang fleksibel dengan memprioritaskan 3 bulan pertama. Setelah tahu strategi dan taktiknya, tentunya perlu direncanakan tahap implementasinya, maka kita akan masuk ke tahap pra-peluncuran hingga peluncuran. Pada tahap pra-peluncuran di bulan pertama, fokusnya adalah membangun awareness terlebih dahulu, caranya dengan melalui teaser di media sosial, membuat logo, spanduk lokal, dan mendaftarkan usaha ke aplikasi delivery seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Konten Instagram juga diarahkan ke hal-hal yang ringan, misalnya humor-humor receh, jokes bapak-bapak, atau countdown dan visual yang lebih konsisten. Semua ini sesuai dengan teori IMC dengan pesan yang konsisten, kemudian TPB atau teori plan of behavior untuk membangun sikap positif, serta teori third place yang menekankan narasi ruang untuk nongkrong bersama atau nongkrong rakyat. Kemudian pada tahap peluncuran dilakukan soft launching dengan promo paket hemat, bundling, dan sebagainya. Aktivitas komunitas juga jadi daya tarik, misalnya open mic, kemudian musik akustik, atau lomba-lomba kecil. Semua kegiatan ini tentu saja didokumentasikan dan dipublikasikan kembali di media sosial agar semakin memperkuat exposure dari Warmindo Plus itu sendiri. Selanjutnya kita membicarakan evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi dilakukan dalam 2 aspek, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, hasilnya cukup signifikan dengan reach Instagram meningkat 3 kali lipat, kemudian jumlah harian yang sebelumnya sekitar 30 orang naik menjadi rata-rata 50 orang. Selain itu, tingkat repeat customer juga mencapai sekitar 30% hanya dalam bulan pertama. Secara kualitatif, testimoni konsumen banyak yang positif, terutama soal suasana yang nyaman dan harga yang terjangkau. Bahkan Warmindo Plus juga mulai dianggap lebih kekinian dibandingkan warung mie instan biasa. Nah, semua ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu IMC terbukti membantu membangun awareness, kemudian teori plan of behavior menunjukkan terbentuknya norma sosial baru, dan konsep third place berhasil menjadikan Warmindo sebagai ruang nongkrong yang rutin bagi masyarakat. Tindakan korektifnya nih ya, namun tentu saja setiap implementasi masih punya ruang untuk perbaikan. Karena itu saya juga menyiapkan tindakan korektif agar strategi Warmindo Plus semakin optimal. Tindakan korektif yang saya usulkan ada di tiga aspek ya. Yang pertama itu adalah dari segi strategi komunikasi, Warmindo Plus perlu menambah variasi konten, misalnya Reels atau challenge di TikTok, dan juga memperkuat promosi offline yang lebih agresif. Kedua, dari sisi operasional perlu ada penambahan fasilitas yang kecil tapi penting, misalnya colokan listrik, kemudian kursi yang nyaman, serta perbaikan manajemen antrian agar pengalaman konsumen lebih nyaman. Ketiga, dari sisi harga dan promosi. Bisa ditambahkan paket hemat khusus, misalnya khusus untuk mahasiswa dan pekerja berupa kartu yang kita mengumpulkan loyalty card gitu untuk mendorong kunjungan berulang. Sebagai kesimpulan, implementasi strategi ini sudah terbukti berhasil meningkatkan awareness dan traffic. Warmindo Plus juga mulai diposisikan sebagai ruang nongkrong rakyat yang nyaman sekaligus tetap terjangkau. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa poin kesimpulan sementara dari proyek ini. Yang pertama, Warmindo Plus berhasil diposisikan sebagai ruang makan rakyat yang naik kelas, murah seperti warung tapi nyaman dan kekinian layaknya kafe. Kedua, strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC terbukti efektif dalam membangun brand awareness, terutama dalam melalui kombinasi online seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta offline melalui spanduk dan event
komunitas. Yang ketiga, berdasarkan theory of planned behavior, terlihat adanya perubahan sikap positif, norma sosial, serta kontrol perilaku konsumen yang akhirnya mendorong loyalitas pelanggan. Yang keempat, konsep third place ini juga terbukti relevan. Warmindo Plus kini dapat berperan sebagai ruang nongkrong egaliter bagi para mahasiswa, pekerja, dan komunitas periurban di Bekasi. Dengan kata lain, Warmindo Plus bukan hanya sekedar tempat makan, tapi juga simbol ruang inklusif yang menghubungkan masyarakat, kemurahan, kenyamanan, dan harga yang sangat terjangkau. Setelah melihat hasil evaluasi dan kesimpulan, tentu saya juga menyiapkan beberapa saran agar Warmindo Plus bisa terus berkembang ke depannya. Pertama, dari sisi komunikasi dan branding, Warmindo Plus perlu konsistensi visual dan narasi di semua kanal, baik digital maupun offline. Kedua, dari sisi operasional dan fasilitas, perlu penambahan fasilitas sederhana seperti colokan listrik dan kursi yang lebih nyaman, serta pengelolaan antrian yang lebih baik di jam sibuk. Ketiga, untuk promosi dan harga, perlu dibuat paket hemat khusus mahasiswa dan pekerja. Kemudian, misalnya contohnya seperti program loyalty card yang tadi, dengan sistem poin atau stempel untuk mendorong repeat visit. Yang keempat, dari sisi sustainability, sangat penting untuk berkolaborasi dengan komunitas lokal, membuat konten kreatif yang berkelanjutan, dan rutin memantau tren konsumen. Dengan saran ini, diharapkan Warmindo Plus bisa lebih stabil dalam jangka panjang, sekaligus tetap relevan dan dicintai konsumen. Oke, last but not least, Warmindo bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga simbol UMKM kuliner inklusif di wilayah periurban. Menaikkan level Warmindo ke bentuk baru bukan hanya soal fasilitas atau branding, tapi berarti juga mengangkat martabat UMKM sebagai ruang kebersamaan rakyat. Dengan kata lain, Warmindo Plus bisa menjadi bukti bahwa usaha kecil tetap bisa bersaing, tetap terjangkau, namun relevan dengan kebutuhan generasi muda dan masyarakat perkotaan pinggiran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih.